Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir surat An-Nazi'at. Kita telah selesai dari surat Abasa wa Tawalla. Allah Ta'ala berfirman, Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Demi An-Nazi'at. Apa itu An-Nazi'at? Itu para malaikat yang mencabut nyawa. Gharqa dengan keras. Wan nashitati nashta. Apa itu an-nashitat? Terjadi ikhtilaf para ulama. Ibnu Abbas mengatakan an-nashitati nashta artinya malaikat yang mencabut nyawa dengan mudah. Kalau yang pertama mencabut nyawa dengan keras. Yang kedua yaitu mencabut nyawa dengan mudah. Ya. Sebagian ulama menafsirkan wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Artinya ini semua adalah sifat bagaimana malaikat mencabut nyawa orang-orang kafirin. Di mana orang-orang kafir itu dicabut nyawanya begitu sangat keras. Ya. Seakan-akan besi yang berada di dalam kain wol yang basah dicabut dan besi tersebut banyak berdurinya. Lalu kemudian ia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Namun yang masyhur adalah penafsiran yang pertama, yaitu bahwa wan nazi'ati gharqa artinya demi malaikat maut yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta artinya demi malaikat maut yang mencabut nyawa dengan mudah. Iya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan di Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya tentang kisah bagaimana para malaikat maut mencabut nyawa seorang muslim dan seorang kafir. Kata Rasulullah SAW, iya, wa ammal mu'min, adapun seorang mukmin apabila dia hendak meninggal dunia, apabila ia hendak meninggal dunia, atahu malaikatun biyadul wujuh, dia akan didatangi oleh para malaikat yang wajahnya putih bersih, membawa kain kapan dari surga dan wewangian dari surga. Fayajlisuna minhu maddal basar, lalu para malaikat ini pun duduklah sejauh mata memandang. Faja'ahu malakul maut fi ahsani suratin, lalu kemudian datanglah malaikat maut dengan bentuk yang indah. Lalu malaikat maut ini pun duduklah di sisi kepalanya. Kemudian ia pun mencabut nyawanya sambil berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya irji'i ila radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ya sakaratul maut itu terasa menyakitkan, akhi. Tapi kemudian nyawa mukmin itu keluar dari tubuhnya seperti kata Rasulullah, air yang keluar dari teko. Ketika nyawa itu telah selesai dikeluarkan dari tubuh seorang mukmin, maka malaikat-malaikat yang wajahnya putih, malaikat-malaikat yang membawa kain kapan dari surga, tidak membiarkan roh si mukmin itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun juga. Segera direbutnya, kemudian dimasukkannya dalam kain kapan surga tersebut, dibawanya ke langit. Di setiap langitnya diikuti oleh malaikat muqarrabun, dan mereka bertanya, roh siapa ini? Ya, begitu wanginya. Lalu kemudian disebutlah dengan nama-nama yang paling baik. Demikian terus dari setiap langitnya sampai langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, kembalikan hambaku ke bumi, karena darinya aku ciptakan dan kepadanya aku akan kembalikan. Maka kemudian ya dikembalikanlah ke jasadnya yang ada dalam kuburan. Lalu kata Rasulullah, didatangi malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian si mayat ini ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka si mukmin ini bersyahadat la ilaha illallah. Kemudian malaikat maut ini berkata lagi, siapa lelaki yang diutus pada dirimu itu? Si mukmin berkata, ia adalah Muhammad. Dahulu ia datang membawa keterangan kepada kami. Fasaddaqnah, kami pun membenarkan. Wattaba'nah, kami pun mengikuti ajarannya, dan kami pun mengimaninya. Maka terdengarlah suara kata Rasulullah dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku. Maka perlihatkan tempat duduknya di surga. Lalu kemudian kuburannya pun diluaskan sejauh mata memandang, dan diberikan sinar dan cahaya. Lalu datanglah kata Rasulullah lelaki yang wajahnya tampan rupawan. Si mukmin ini berkata, man ant fawajhuka ya'ti bi khair. Siapa kamu? Wajahmu seakan mendatangkan kebaikan. Maka orang ini berkata, ana amaluka salih, aku adalah amalanmu yang saleh di dunia. Lalu dikatakan kepada si mayat seorang mukmin ini, nam naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Maka si mayat ini berkata, Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabb, segerakanlah hari kiamat itu. Ya, kenapa? Karena si mukmin sudah melihat bagaimana kenikmatan yang ia rasakan di mana? Di dalam kubur. Ya, dalam satu riwayat yang lain, si mukmin ini berkata kepada Allah, ya Allah, biarkan aku kembali ke dunia untuk mengabarkan kepada saudara-saudaraku apa yang aku dapatkan dalam kuburku ini. Ternyata Allah tidak mengizinkan ia kembali kepada kehidupan dunia. Ya. Kemudian kata Rasulullah, adapun orang kafir atau fasik, apabila dia hendak meninggal dunia, kata Rasulullah, atahu malaikatun sudul wujuh, maka didatangi oleh malaikat-malaikat yang wajahnya hitam kelam, membawa kain kapan dari api neraka, dan baunya sangat busuk sekali. Lalu ia pun duduk sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut, kata Rasulullah SAW, fi aqbahi surah, dalam bentuk yang sangat menakutkan. Lalu ia pun duduklah di sisi kepala orang kafir ini. Dicabutnya nyawa orang kafir ini seperti mencabut besi yang berduri di dalam kain mual yang basah. Menyakitkan dan sangat sakit sekali. Iya. Sehingga ketika rohnya telah keluar, malaikat-malaikat yang wajahnya hitam yang membawa kain kapan neraka itu tidak membiarkan roh tersebut ada di tangan malaikat maut sekejap mata pun juga. Segera direbutnya dan dimasukkan dalam kain kapan tersebut. Lalu dibawanya ke langit. Ternyata apa yang terjadi? Pintu langit ditutup. Lalu kemudian Rasulullah pun membawakan firman Allah, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha
la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Masya Allah. Ya. Kemudian para malaikat itu pun melemparkan rohnya si orang kafir itu, Pak, sehingga ia pun masuklah ke jasadnya yang ada di bumi ini. Lalu kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuka? Siapa Rabbmu?" Orang ini berkata, la adri, aku tidak tahu. Innama sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Dahulu aku hanya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkannya saja. Lalu dikatakan lagi, siapa lelaki yang diutus pada dirimu itu? Dia berkata lagi, la adri, saya tidak tahu. Kemudian kata malaikat Munkar dan Nakir, la darait wala talait, kamu tidak tahu dan kamu pun tidak mau membaca. Fayudrabu bimitraqatin min hadid, kata Rasulullah. Lalu ia pun dipukul dengan pukulan dari dipukul dengan martil besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yaliha illa thaqalan. Jeritannya itu terdengar oleh makhluk yang ada di sekitar kuburan, kecuali makhluk yang bernama manusia dan jin. Mereka tidak mendengarnya. Adapun hewan-hewan itu mendengarnya, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah itulah ya akhi, ya. Rasulullah SAW mengkisahkan kepada kita bagaimana malaikat maut itu mencabut nyawa orang kafir dengan keras, menyakitkan sekali. Sedangkan orang yang beriman dicabut nyawanya dengan mudah sekali, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka adalah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah, Allahumma hawin alayya sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan sakaratul maut untukku, ya Allah. Iya. Lalu siapa nama malaikat maut itu? Yang masyhur di kalangan kita, malaikat maut itu namanya Israel. Tapi ingat, ini tidak ada dalilnya yang sahih. Itu berasal dari kabar Israiliyat, Pak. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis namanya malakul maut. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakan, yang mewafatkan kamu adalah malakul maut yang telah ditugaskan untuk kalian. Jadi dalam Al-Quran dan hadis itu namanya malakul maut aja udah. Ya, adapun Israel itu penamaan dari berasal dari kabar Israiliyat, Pak. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha. Terjadi ikhtilaf para ulama apa yang dimaksud dengan as-sabihati sabha. Karena sabihat itu artinya yang berenang. Ya, sabha. Sebagian mengatakan yang dimaksud itu para malaikat yang turun dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan as-sabihat itu artinya bintang. Ya. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan as-sabihat itu artinya kapal yang berlayar di lautan. Ini ada 3 pendapat tentang makna as-sabihat. Sedangkan Imam Mujahid menafsirkan as-sabihat di sabha artinya kematian. Ya. Was-sabihati sabha. Dan kalau kita melihat kepada ayat sebelumnya, Allah sedang menceritakan tentang para malaikat. Maka yang rajih wallahu alam, yang lebih kuat untuk disamakan di sini, ya, Allah bersumpah dengan para malaikat dengan tugas-tugasnya. Ya, was-sabihati sabha, demi malaikat yang turun membawa urusan. Ikhwata Islam azakumullah, karena para malaikat itu tugasnya macam-macam, Pak. Ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, siapa itu? Malaikat Jibril. Ada yang tugasnya menanyai mayat dalam kuburan.
Ada yang tugasnya mengadab, itu disebut dengan malaikat apa? Zabaniyah. Ada tugasnya menjaga api neraka, siapa namanya? Malaikat Malik. Ada yang tugasnya mencatat amalan manusia, ini namanya siapa? Raqib Atid. Salah, Raqib Atid itu bukan nama, Pak. Raqib dan Atid itu adalah tugas. Raqib itu artinya mengawasi, Atid itu artinya mencatat. Ya. Adapun namanya tidak disebutkan siapa. Yang jelas ya, manusia itu, di setiap manusia itu ada malaikat yang mencatat amal soleh dan amal keburukan di kanan dan di kiri. Ada juga malaikat yang berada di depan dan di belakang, yang disebut dengan malaikat mu'aqibat namanya. Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Milik Allah lah malaikat-malaikat mu'aqibat yang menjaga manusia di depan dan di belakangnya. Berarti setiap manusia itu ada 4 malaikat, Pak, yang menjaga, yang mengikuti dia. Di kanan dan di kirinya ini pencatat amal. Di depan dan di belakangnya ini yang menjaga tubuh manusia dari penyakit, ya, dari virus dan yang lainnya. Iya. Fasabiqati sabqa. Terjadi ikhtilaf juga para ulama, apa yang dimaksud dengan as-sabiqati sabqa. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan as-sabiqati artinya para malaikat juga. Ya. Sebagian mengatakan as-sabiqati sabqa artinya al-khail fi sabilillah, yaitu kuda-kuda yang saling mendahului berlari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan as-sabiqati sabqa artinya bintang-bintang. Ya. Al-Hasan Al-Basri berkata, sabaqat ilal iman wa tasdiq bih, artinya para malaikat yang bergegas kepada kebaikan, kepada keimanan dan pembenaran kepada para rasul. Ya, karena memang para malaikat itu tugasnya ibadah, Pak. Para malaikat itu tidak ada punya hawa nafsu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat itu apa? Ya, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah memaksiati Allah dalam perintah Allah, dan mereka pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ya, ada malaikat yang tugasnya ruku saja. Ada malaikat yang tugasnya sujud saja. Makanya kata Rasulullah SAW, atatis sama wa huqqalah an ta'id, langit itu mengerang, dan memang langit itu berhak untuk mengerang. Kenapa? Karena di setiap satu jengkal di langit itu ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. Di langit itu dipenuhi oleh malaikat yang sedang ruku dan sujud. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Fal mudabbirati amra, dan demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri, demikian pula para ulama, ya, tafsir yang lainnya mengatakan, tudabbirul amra minas sama'i ilal ard bi amri rabbiha azza wa jal. Artinya para malaikat yang mengatur urusan dari langit ke bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perselisihan para ulama tentang makna al-mudabbirat ini adalah malaikat yang mengatur urusan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah Allah menyebutkan para malaikat itu, di mana mereka itu malaikat makhluk yang mulia, Pak. Ya. Subhanallah ya. Kenapa manusia itu sangat memuliakan malaikat? Jawabnya karena malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat. Dan memang sudah sunatullah, Pak. Setiap yang tidak pernah berbuat maksiat pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang selalu taat kepada Allah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti itu. Maka para malaikat di sini Allah bersumpah dengan para malaikat itu.
Karena mereka hamba-hamba Allah yang sangat taat, Masya Allah, yang tak pernah berbuat maksiat, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para malaikat. Dan akhi, mengimani malaikat itu penting sekali. Selain itu rukun iman, tapi juga itu bisa menambah keimanan kita, Pak. Apalagi kalau kita tahu bagaimana sifat-sifat para malaikat, ya. Bagaimana malaikat pemikul arash, yang Rasulullah SAW kabarkan bahwa jarak antara daging telinganya dengan pundaknya saja 700 tahun perjalanan. Ya. Rasulullah SAW juga mengabarkan ada malaikat yang berbentuk ayam jago. Kata Rasulullah, "Udzina li an uhaditsakum an dikin qad maraqat rijlahul ard wa ra'suhu munthanin tahtal arash." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan seekor ayam jago yang kakinya menembus bumi, sementara kepalanya merunduk di bawah arash. Lalu si ayam ini berkata, "Subhanaka ya Rabb ma a'zamak." Maha suci Engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Ya. Maka kalau kita beriman kepada malaikat, akhi, bertambah keimanan kita, menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan malaikat itu badannya gede benar, Pak. Tubuhnya kuat sekali. Itu malaikat, bagaimana penciptanya malaikat? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya akhwat Islam, azakumullah ya. Beriman keadanya malaikat, semakin kita meyakini akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan malaikat untuk keperluan manusia, mencatat amal mereka, menjaga tubuh mereka. Demikian pula mengatur rezeki, hujan dan yang lainnya dengan perintah Allah, semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan subhanallah, Pak, ya, malaikat yang tubuhnya sangat besar dan kekuatannya sangat dahsyat itu ternyata tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu. Inilah menunjukkan sifat rahmat dan kasih sayang Allah. Bayangkan kalau manusia kekuatannya kayak malaikat, hancur dunia, Pak. Yang namanya manusia kan ya baru jago silat aja udah wah, ya petantang petenteng. Gimana kalau jagonya kayak malaikat, kekuatannya kayak malaikat, ya, rusak dunia ini. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Setelah Allah menyebutkan para malaikat, bersumpah dengan para malaikat, Allah menyebutkan apa? Jawab sumpahnya apa? Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Apa yang dimaksud dengan yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah? Kebanyakan para ulama menyebutkan seperti ini, penafsiran Ibnu Abbas juga, bahwa yang dimaksud dengan yauma tarjufur rajifah yaitu ditiupkan sangkakala yang pertama. Tatba'uha radifah yaitu diikuti oleh sangkakala yang kedua. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama, ya, tiupan sangkakala itu berapa kali? Pendapat yang paling kuat wallahu alam buat tiupan sangkakala itu hanya 2 kali. Dalilnya ayat ini. Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Pada hari ditiupkan sangkakala yang pertama. Maka ya, ditiupkan sangkakala yang pertama untuk apa? Menghancurkan segala sesuatu. Ya. Tiup dan suaranya sangat memekakkan telinga. Makanya kita sudah menafsirkan surat Abasa, ya. Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah. Apa itu as-sakhah? Itu suara hari kiamat yang memekakkan telinga, hampir-hampir telinga itu tuli karenanya. Dan subhanallah, ya ahli Islam, Rasulullah SAW bersabda apa? Kaifa an'am? Bagaimana aku bergembira? Wasahibul sur, sementara malaikat peniup sangkakala qadil taqamas sur, sekarang ini sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Wantadhara mata udhina lahu bin nafakh, dan bersiap-siap mendengar aba-aba dari Allah untuk meniupkan sangkakala. Ya, itu di zaman Rasul. Gimana di zaman sekarang, ya akhi? Udah siap-siap mau ditiup sangkakala itu. Ya. Dan sangkakala itu, ya akhi, kata Rasulullah SAW, bentuknya seperti apa? Tanduk. Qarnun yunfakhu fih, kata Rasulullah.
tanduk yang ditiup, namun tidak ada yang mengetahuinya yang besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Kemudian diikuti oleh sangkakala yang kedua, dan jarak antara dua tiupan itu 40 tahun. Ya. Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama, hancur semuanya, semua mati tanpa terkecuali, kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak hancur. Seperti Arash tidak hancur, surga dan neraka tidak hancur, malaikat pemikul Arash tidak hancur. Ya. Adapun selain itu semuanya hancur, termasuk malaikat maut pun dalam satu riwayat disebutkan meninggal dunia. Namun kabarnya Israiliyat. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Dan Allah pun kemudian setelah ditiupkan sangkakala kedua, Allah turunkan hujan. Lalu kemudian tumbuhlah manusia, ya, dan muncullah mereka dari kuburannya. Tatba'uha radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah. Hati-hati di hari itu dalam keadaan takut sekali. Maksudnya hatinya siapa? Itu hati orang-orang yang tidak beriman. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya dalam surat apa itu? Al-Qiyamah. Yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Berkatalah orang-orang kafir itu, ini hari yang susah. Rasulullah SAW juga bersabda, la yajtami'un al-amnan wal khawfan fi 'abdin. Tidak mungkin bertemu dua aman dan dua rasa takut pada seorang hamba. Siapa yang di dunia merasa aman dari azab Allah, di hari kiamat ia akan ketakutan. Dan siapa yang ketakutan di dunia ini dari azab Allah, maka ia akan merasa aman pada hari kiamat. Iya. Allah berfirman, qulubu yawma idzin wajifah. Di hari itu hati manusia dalam keadaan ketakutan, maksudnya hatinya orang-orang kafir, ya akhwal Islam. Absaruha khashi'ah, mata mereka pun tunduk ketakutan. Ya. Qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian Allah menyebutkan, menghikayatkan tentang perkataan orang-orang kafir musyrik Quraisy yang mereka itu tidak yakin akan adanya hari kebangkitan. Apa kata orang-orang kafir Quraisy itu? Yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan lagi pada kehidupan setelah kematian? Jadi orang-orang kafir ini merasa ragu, mana mungkin ada kehidupan setelah kematian. Ya. Dalam surat yang lain Allah berfirman apa? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Manusia memberikan perumpamaan untuk kami, dan ia lupa terhadap penciptaannya sendiri. Dia berkata, siapa yang mampu membangkitkan tulang-tulang yang telah hancur lebur itu? Maka Allah berfirman, katakan, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Ya. Maka orang-orang musyrikin ini berkata, yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Ya, yakni musyriki Quraisy wa man qala biqaulihim fi inkaril ma'ad yastab'iduna wuqu'al ba'ats ba'da al-masiri ila al-hafirah wa hiya al-qubur. Ya. Maksudnya kata Ibnu Katsir, ini perkataan orang-orang musyrikin dan juga yang sama dengan orang musyrikin yang meragukan akan hadirnya hari kebangkitan. Mereka mengatakan, apakah kami akan dibangkitkan setelah kematian kami? Apakah kami akan dibangkitkan dari kuburan? Ya. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah
Apakah ketika kami sudah menjadi tulang belulang seperti itu kami akan hidup lagi? Jadi mereka menganggap itu mustahil. Padahal bagi orang yang berakar, kok kenapa harus mustahil? Ya, kalau Allah mampu menciptakan manusia dari saripati air mani, kemudian segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian jadi manusia. Kalau Allah mampu dari pertama kali Allah menciptakan, bagi Allah lebih mampu lagi untuk membangkitkan dari alam kuburnya. Mudah, sangat mudah sekali. Iya. Tapi itulah Pak, ketika mereka kafir kepada Allah, mereka pasti akan tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Iya. Apa kata mereka? Aidza kunna 'idhaman nakhirah? Apakah kami setelah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan lagi? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau memang ternyata kami dibangkitkan lagi, tentu itu adalah kehidupan yang sangat merugikan sekali. Artinya mereka sebetulnya mengakui kalau mereka berbuat dosa. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Itulah ya akhi, orang-orang musyrikin Quraisy yang tidak yakin akan adanya kebangkitan. Adapun kita orang-orang yang beriman wajib beriman akan adanya hari kebangkitan ya akhi. Di hari itu manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian Allah berfirman, tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum bisahirah. Ya, fa innama hiya zajratu wahidah. Artinya fa innama huwa amrun minallah la mathnawiyata fihi wala ta'kid. Fa idzan nasu qiyamun yanzurun. Sesungguhnya itu adalah satu perintah saja. Artinya perintah Allah tidak berulang-ulang. Allah perintahkan untuk hancur semuanya. Allah perintahkan untuk bangkit semuanya. Iya. Fa idzahum bisahirah. Dan tiba-tiba mereka sudah berada di atas bumi kembali. Artinya mereka dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Adapun tentang bukti-bukti kebangkitan sudah kita pernah sebutkan. Ya, bagaimana Allah menyebutkan bentuk-bentuk pendalilan tentang adanya kebangkitan. Setelah itu Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Musa. Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa? Apakah sudah datang kepada kamu tentang cerita Nabi Musa? Siapa Nabi Musa? Ya, Nabi Musa alaihissalam kabarnya masyhur ya akhul Islam. Seorang nabi keturunan Nabi Ibrahim yang diutus oleh Allah kepada Banu Israel. Dan kabarnya Nabi Musa telah Allah ceritakan dalam ayat-ayat yang banyak, di antaranya dalam surat Al-Baqarah. Allah menceritakan kisah Nabi Musa bersama Banu Israel. Di saat waktu itu terjadi pembunuhan, kemudian Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Iya. Allah juga ceritakan tentang Nabi Musa di surat Al-A'raf. Itu dalam ayat yang banyak. Allah juga ceritakan Nabi Musa di surat Toha. Iya. Dan itu saling melengkapi satu sama lainnya. Hal ataka hadithu Musa? Apakah sudah sampai kepada kamu cerita tentang Nabi Musa? Akhi, cerita tentang para nabi itu penting loh Pak. Apalagi buat anak-anak. Biasakan anak-anak itu kita ceritakan tentang para nabi. Supaya apa? Supaya anak-anak itu mengidolanya para nabi gitu loh. Jangan cerita sinetron,
cerita jaka sembung, cerita ya yang mengakibatkan si anak nggak paham siapa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya di dalam Al-Quran ada kisah-kisah para nabi. Untuk apa? Tentu untuk diambil pelajaran, Pak. Pelajaran dari situ. Iya. Apakah telah datang kepada kamu berita tentang Nabi Musa? Nabi Musa ini diberikan oleh Allah kekuatan dahsyat, Pak. Mukul orang sekali langsung mati. Petinju manapun nggak bisa ya mukul orang langsung mati. Nabi Musa pukul mati. Pernah Nabi Musa alaihissalam sedang mandi, kemudian beliau meletakkan kainnya di atas batu, batunya lari. Akhirnya Nabi Musa dikejar sama Nabi Musa, Al-Hajar, hai batu, bajuku, hai batu, bajuku. Ya. Setelah itu pun batu disuruh oleh Allah berhenti, diambilnya pakaiannya, dipukulnya batu sampai dengok. Ya. Itu Nabi Musa alaihissalam. Hal ataka hadithu Musa? Sudah datangkah kepada kamu cerita tentang Nabi Musa? Idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Allah memanggil Musa di sebuah lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Ya, waktu itu Nabi Musa bersama keluarganya. Ya. Kemudian Nabi Musa melihat api di lembah tersebut. Lalu kemudian Nabi Musa berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Barangkali aku bisa mengambil api di sana. Maka kemudian Allah pun memanggil Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian disitulah Nabi Musa diangkat menjadi seorang Rasul. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala membekali Nabi Musa dengan apa? Dengan mukjizat. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa alqi ma fi yaminika ya Musa. Hai Musa, coba lemparkan tongkat yang ada di tangan kanan kamu itu. Iya. Fa alqaha, maka Nabi Musa pun kemudian melemparkannya. Fa idza hiya tahtazzu ka'annaha janu walla mudbira wa lam yu'aqib. Ternyata tongkatnya di Nabi Musa bergerak-gerak bagaikan jin. Maka Nabi Musa pun lari terbirit-birit. Ya, dipanggil lagi oleh Allah karena tongkatnya berubah menjadi ular besar, Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa memasukkan telapak tangannya ke ketiaknya. Kemudian dikeluarkan lagi menjadi putih. Iya. Itu mukjizat di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu hai Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Dalam ayat yang lain Nabi Musa minta kepada Allah supaya saudaranya Harun diangkat juga jadi rasul. Kenapa alasannya? Kata Nabi Musa, wa akhi Harun huwa afsah minni lisanan. Ya Allah, saudaraku Harun lebih fasih lisannya dariku. Dia lebih mampu untuk menyampaikan hujah kepada Fir'aun. Ya, maka Allah pun kemudian mengutus Harun dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Harunlah sebagai juru bicaranya Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Tuha Allah berfirman, "Idza idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Hai Musa dan Fir'aun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena ia sudah melampaui batas, dan ucapkan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, barangkali ia mau ingat atau takut. Masya Allah, ternyata Nabi Musa dan Harun disuruh menasihati Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, Pak. Ya. Ini kepada Fir'aun, Pak, yang zalim, yang lalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Ternyata tetap Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk mengucapkan kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. Maka kepada pemimpin muslim lebih lembut lagi tentunya, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum.
Nabi Musa pun dan Nabi Harun gak disuruh bawa-bawa orang demo, ya, langsung pergi kepada Fir'aun, menasihati Fir'aun. Memang itu adab dalam menasihati penguasa. Kata Rasulullah SAW apa? Man arada an yansah lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdi alaniyah, jangan terang-terangan di depan orang banyak, jangan. Iya. Wal ya'khudh biyadihi wal yakhlu bih, nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima ya sudah, alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak mau menerima, faqad adda alladhi alaihi, dia sudah melaksanakan tugasnya, dia berusaha untuk menasihati orang ini. Iya. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Pergilah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, di mana Nabi Musa berkata, faqul hal laka ila an tazakka, katakan hai Musa kepada Fir'aun itu, hai Fir'aun, maukah engkau mau mensucikan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku akan bimbing kamu kepada jalan Rabbmu, niscaya kamu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat akhwal Islam azakumullah, ya. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk mensucikan dirinya. Nabi Musa mengajak Fir'aun kepada sesuatu yang jalan kebenaran, ya. Maka akhwal Islam azakumullah, ini seutama-utamanya jihad, akhi. Seutama-utamanya jihad itu kalimat yang hak yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Tentunya cara penyampaiannya pun sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bawa-bawa masa, Pak, ya. Tapi kita menasihati sebagai perintah Rasul antara kita dan dia saja. Iya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, niscaya aku akan bimbing kamu kepada jalan Rabbmu, lalu kamu pun mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Fir'aun sombong, Pak. Fir'aun mengatakan, ya fakadzdzaba wa asa, maka Fir'aun pun mendustakan dan memaksiati Nabi Musa. Padahal sebetulnya Fir'aun tuh tahu bahwasanya Nabi Musa itu benar loh, Pak. Makanya Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa sementara hati mereka yakin akan kebenaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tahu Nabi Musa itu benar sebetulnya, cuman karena kesombongan, Pak. Ya, makanya kesombongan itu, Pak, perkara yang sangat menyebabkan seseorang itu tidak bisa mendapatkan hidayah. Iblis ketika sombong gak dapat hidayah tuh, Pak. Maka orang-orang yang bersombong dari kebenaran pasti tidak akan mendapatkan hidayah. Iya. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Lalu Nabi Musa pun memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang besar. Iya. Fakadzdzaba wa 'asa, tapi Nabi Fir'aun pun tetap mendustakan dan memaksiati. Tsumma adbara yas'a. Ya, kemudian Fir'aun pun berusaha menghalang-halangi dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Fahasyara fanada, lalu kemudian ia mengumpulkan orang-orang dan menyeru, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Inilah kekufuran Fir'aun. Ya. Lalu kemudian subhanallah, Allah pun kemudian memberikan kepada Fir'aun pelajaran. Allah berfirman, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah pun berikan kepada Fir'aun adab di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dalam Lautan Merah. Ya. Dan Allah sengaja selamatkan Fir'aun. Dan Fir'aun itu ya jasadnya masih ada, Pak. Di mana? Di
di museum sana ya, di Mesir. Untuk apa, Pak? Untuk dijadikan pelajaran. Ini nih nasibnya orang yang mengaku jadinya Tuhan. Ya, orang yang mengaku dirinya Tuhan kok bisa mati? Ya seperti itu tuh keadaannya tuh. Maka hendaknya kalian yang mengaku dirinya Tuhan, hendaknya kamu berpikir, wah kamu tuh manusia yang diciptakan oleh Allah, tidak layak kamu mengaku diri kamu sebagai seorang Tuhan. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah pun berikan siksa bagi Fir'aun di dunia dan akhirat. Di dunia disiksa dengan adab kubur, di akhirat pun disiksa, na'udzubillah. Kemudian Allah mengatakan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya itu semua ada padanya pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya semua kisah-kisah ini, kisah Fir'aun, kisah demikian pula kaum Ad, kaum Tsamud yang Allah hancurkan, itu semuanya ambil pelajarannya oleh kalian. Ambil pelajarannya. Tapi sayang terkadang kita tidak mau mengambil pelajaran, akibatnya ya menimpa kita seperti yang menimpa mereka. Di Indonesia ada nggak yang ditimpa seperti ditimpanya mereka? Banyak, Pak. Kejadian hilangnya sebuah dusun yang diceritakan oleh Ustadz Abdullah Zain itu kan? Apa namanya itu? Dusun apa? Hilang, Pak. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian demi kejadian Allah perlihatkan kepada kita supaya kita yakin akan adab Allah. Tapi terkadang kitanya tidak mau mengambil pelajaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dalam hidup kita ya akhal Islam dari kisah-kisah tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.